Saya sebetulnya datang ke sini agak malu kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Pertanyaan, apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak? Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Kita lihat misalnya, masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya trias politika. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia, coba bayangkan. Dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Melanggengkan jalan Mas Gibran menjadi cawapres, menurut Anda kegagalan revolusi mental tidak, Pak Arief? Tapi mari kita bersama masyarakat mencermatinya kayak begitu. Apa sih kita negarawan? Kenapa bisa dipengaruhi non hukum yang luar biasa? Bisa saja ada hubungan darah, bisa saja hubungan itu. Tetapi dalam menjalankan tugas fungsinya juga dia harus independen, mendahulukan kepentingan negara dan bangsa dibanding kepentingan keluarganya. Karena MK itu dapat membuat hitam putihnya Republik Indonesia. Kalau kita terbawa arus kepentingan konflik-konflik politik, maka itu sangat membahayakan. Saya tidak boleh mengomentari putusan. Saya tidak bisa menyalahkan teman-teman, karena teman-teman mempunyai keyakinannya sendiri-sendiri. Kita harus hati-hati betul dalam memutus perkara ini. Berhati-hati betul mengisi jabatan-jabatan yang ada di Indonesia. Sistem sekarang ini jauh lebih buruk daripada era Orde Baru. Itu bisa ada indikasi yang semacam itu. Saya sebetulnya pada awal waktu Pak Jokowi menjadi presiden, saya sangat berharap banyak pada beliau. Jokowi menjadi presiden Indonesia, saya melihat ada secerca harapan. Banyak legasi-legasi yang ditanamkan oleh Presiden Jokowi. Tapi kemudian satu ini yang revolusi mental inilah yang sedikit terabaikan. Apakah ini bisa roboh artinya mahkamah kami, Pak? Mahkamah kami loh ini, Pak. Ya betul. Roboh tidak mahkamah kami ini kalau tidak integritas hakimnya terjadi? Malah sampai sudah sangat frontal Mas begini. Dalam benak saya terakhir-terakhir ini saya mengatakan, sepertinya kalau Mahkamah Konstitusi 99 hakimnya kalau harus diresapel. Karena kebuntuan saya bagaimana harus menjaga marwah ini. Nah, kalau memang itu keinginan bangsa Indonesia untuk kemudian meresapel Mahkamah Konstitusi, saya kira bagi saya pun nggak apa-apa. Karena kecintaan saya kepada negara dan bangsa ini dihujat, diledek, dibully luar biasanya. Mahkamah Konstitusi itu anak kandung dari reformasi. Tujuan reformasi itu sama, menghilangkan kolusi dan nepotisme. Maka kita kembalikan itu. Kita mempunyai semangat baru dalam rangka menyongsong era pasca reformasi. Jangan kita melupakan kok malah setback. Karena kalau tidak ada kesalahan, itu bisa terjadi revolusi. Menurut saya, kesalahan kita bersama. Revolusi kan perubahan yang fundamental. Pemimpin nasionalnya, dia sudah bagian dari masalah. Dia nggak paham gitu loh. Hakim konstitusi itu terbelah tiga. Ada yang pro istana, ada yang pro Teguh Umar, dan ada yang independen. Hakim Mahkamah Konstitusi mau dan berani melanggar undang-undang hanya demi jabatan. Prosedur bernegara kita udah rusak. Jangan-jangan Hakim Konstitusi itu tidak punya kredibilitas lagi 99-nya. Sehingga jalan keluarnya kalau kita mau mengembalikan kredibilitas Hakim Konstitusi diberhentikan semua, itu reshuffle semua. Mahkamah Konstitusi yang dulu sebagai the guardian of the constitutions, tiba-tiba muncul sebagai protector of power. Indra bilang tadi, Undang-Undang 28199 itu kan melakukan kolusi itu di hukumnya itu di sini jelas itu ada itu kenanya 12 tahun itu. Kalau saya MK-MK-nya, saya kira saya harus berhentikan tuh ketua MK-nya. Harusnya kan sudah ada gempa politik, tapi tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi?
Karena lama-lama kita jadi biasa melihat yang begitu. Tinggal nunggu presiden baru, udah nunggu pemerintahan baru. Bisa jadi sebelum 20 Oktober tiba-tiba ada pergantian kekuasaan, dan ini kan tidak kita inginkan. Ada arus perubahan yang besar di bawah. Tumbang di MK. Saya nggak bisa bayang, kita ya bunuh diri massal kayaknya kita lama-lama nih, Mas. Akhirnya kita berharap jangan-jangan tidak terjadi pemilu. Terjadi pergantian kekuasaan di luar pemilu. Halo, selamat siang, selamat berakhir pekan buat teman-teman yang ada di manapun berada. Kita ketemu lagi kali ini di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id dan juga metrotvnews.com. Saya Indra Maulana. Saya ajak Anda hari ini untuk menyimak ulasan dan penjelasan seorang hakim konstitusi yang kita tahu sempat beredar seluruh ungkapannya dalam sebuah konferensi, yaitu Konferensi Hukum Nasional, menyatakan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja, ada prahara di MK, sedang memakai baju hitam karena ini kondisinya berkabung. Bahkan nanti kita akan ulas bagaimana ada sebuah kekhawatiran sentralisasi kekuasaan di mana ada pihak yang punya tangan-tangan di eksekutif, di yudikatif, bahkan di legislatif, dan memiliki partai politik dan lain sebagainya. Kita akan ulas ini karena ini adalah bentuk kegelisahan kita semua yang mungkin tidak semua kita sadar akan kondisi saat ini. Saya ajak Anda menyimak langsung ulasan dari seorang hakim konstitusi. Tentu saja kita tidak akan bicara tentang putusan-putusan karena itu adalah kode etik hakim yang harus tetap dijaga. Kami sebagai media juga menyadari itu. Tapi kita ingin mengulas nilai-nilai demokrasi akhir-akhir ini, nilai-nilai ketatanegaraan kita akhir-akhir ini. Saya ajak Anda semua untuk menyimak ulasan dari seorang hakim konstitusi, Pak Arief Hidayat. Pak Arief, selamat siang, salam sehat, apa kabar? Iya, baik. Baik. Merdeka, Mas. Merdeka, Pak Arief. Pak Arief, hari ini bajunya batik ya, bukan baju hitam. Tapi saya yakin dalam benak Pak Arief juga masih berkabung dengan prahara yang terjadi. Pak Arief, saya izinkan saya untuk mengutip pernyataan Pak Arief sendiri di sebuah konferensi hukum nasional, Pak ya. Pak Arief menyampaikan bahwa sedang berkabung, saya malu datang ke sini sebenarnya saya pakai baju hitam karena MK sedang dilanda prahara. MK sedang berkabung, MK sedang dilanda prahara. Boleh nggak Pak cerita ke kami masyarakat awam yang tentu tidak tahu tentang proses-proses hukum penegakan konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi, Pak? Boleh ceritakan praharanya itu seperti apa sih, Pak Arief? Iya, begini Mas Indra dan teman-teman semua, sahabat-sahabat saya. Saya berbicara di Konferensi Hukum Nasional itu dalam upaya saya mengingatkan semua stakeholder di Indonesia, semua masyarakat Indonesia, supaya kita sangat berhati-hati memasuki era pasca reformasi. Jadi di Indonesia itu ada time cycles 20-30 tahunan. Ya. Mulai dari 08, 28, 45, 65, 98, kemudian sekarang masuk era yang disebut era pasca reformasi. Nah, setiap siklus itu kita harus sangat berhati-hati. Berhati-hatinya apa? Mari kita pegang teguh warisan yang sudah sungguh luar biasa, yang sudah diberikan kepada kita sebagai anak cucu para The Founding Fathers. Pesan The Founding Fathers itu apa? Pesannya tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menurut saya itu juga tidak bisa diubah atau tidak bisa diamandemen. Karena kalau itu diamandemen, maka Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 45 itu juga bubar. Karena di situ selain ada tujuan misi negara, untuk mencapai itu maka harus berdasar Pancasila. Oleh karena itu mari kita bersama-sama sangat hati-hati menghadapi era pasca reformasi. Nah, pasca reformasi ini kelihatannya bertepatan dengan pemilihan presiden, pileg, dan pilkada di tahun 2004-2025. Nah, ini harus berhati-hati betul.
Saya harapkan ada kesadaran semua pihak untuk mematuhi konstitusi, mematuhi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena amanahnya yang tertera di situ, yang bisa saya gali, itu Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan berketuhanan. Kenapa saya sebut berketuhanan? Karena ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga kita itu berhukum harus disinari oleh sinar ketuhanan. Berpolitik harus disinari oleh sinar ketuhanan. Berekonomi, bersosial, berbudaya, menggunakan media sosial, semuanya harus disinari oleh sinar ketuhanan. Itulah yang saya katakan sebagai nilai-nilai luhur dari para The Founding Fathers yang harus kita jaga dan kita lestarikan untuk menuju kejayaan bangsa Indonesia, kemakmuran bangsa Indonesia, adil makmurnya bangsa Indonesia di abad ke-21 ini. Ya. Kalau kita tidak mampu untuk melewati apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, nanti akan setback. Sayang sekali kalau kita mundur lagi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama jaga NKRI berdasar Pancasila dengan tertib, dengan mengandalkan kepatuhan kita kepada konstitusi, pada Undang-Undang Dasar 45. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, saya melihat begini, apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, maka pada waktu itu saya katakan tidak baik-baik saja. Nah, tidak baik-baik saja itu ketambahan dengan era yang sekarang disebut disrupsi teknologi, era yang disebut juga false truth atau post truth. Kita gampang sekali terbelah. Kita gampang sekali kohesi sosial masyarakat Indonesia itu terpecah. Oleh karena itu, maka harus tetap bertumpu sesuai dengan arahan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, di dalam rangka untuk terjadinya fair play, sesuai dengan asas-asas pemilu, semua pihak diharapkan menjalankan betul-betul konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada memang semua golongan, semua partai mencoba untuk mendapat kekuasaannya, untuk memimpin negara ini. Tapi semua harus dilandasi pada etiket baik. Kita berhukum itu disinari oleh sinar ketuhanan. Berpolitik disinari oleh sinar ketuhanan. Bukan menggunakan ideologi, nilai-nilai yang lain, bahkan menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan konstitusi, malah menggunakan cara-cara yang bisa disebut cara-cara yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia itu. Maka saya mempunyai keprihatinan. Lah itu harus kita jaga. Lembaga yang bisa untuk memutuskan perkara itu, kalau ada sengketa-sengketa adalah mahkamah. Maka mahkamah harus menjadi mahkamah yang marwahnya sangat dipercaya oleh publik. Yang mahkamah harus dipercaya, tingkat kepercayaan yang tinggi. Untuk itu, maka para hakim harus mempunyai integritas, kompetensi, dan mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata. Karena di situ disebutkan hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang berpendidikan doktor. Nah, oleh karena itu saya selalu mengingatkan pada teman-teman hakim, mari kita berhati-hati betul menjaga NKRI ini. Karena MK itu dapat membuat hitam putihnya Republik Indonesia. Kalau kita terbawa arus kepentingan konflik-konflik politik, maka itu sangat membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia. Itulah yang saya mengatakan, saya sedang bergabung, saya prihatin dengan kondisi itu. Nah, kemudian yang ketiga, saya melihat begini, kenapa hukum di Indonesia carut-marut? Ada kelemahan, kita sudah membangun struktur hukum dengan baik, kita membangun substansi hukum dengan baik, tapi kita lupa di balik itu ada kultur hukum. Saya katakan ada semacam pepatah begini, no law without morality and morality without religion itu nonsense semuanya. Makanya di balik hukum itu ada nilai-nilai moral, nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kita itu bertanggung jawab sebagai hakim
tidak saja kepada nusa dan bangsa, tapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan keyakinannya kita masing-masing. Di dunia itu hanya pendek, di dunia harus berbuat baik, bermanfaat untuk rakyat banyak, bermanfaat untuk anak cucu kita. Itulah yang selalu saya ingatkan, dan saya merasa kondisi yang terakhir ini mengalami keprihatinan yang luar biasa. Itu Mas Indra. Saya sebenarnya dari awal sangat menyimak Pak apa yang disampaikan Pak Arief dari poin 1, 2, dan 3. Tapi memang garis bawah yang saya tunggu-tunggu tadi. Kalau tadi penjelasan Pak Arief kan itu seperti sebuah mengingatkan, himbauan. Tapi begitu sampai pada sebuah garis bawah tadi, kondisi akhir-akhir ini memprihatinkan. Yang memprihatinkan ini yang kita ingin tahu dari masyarakat Pak. Praharanya itu seperti apa di dalam itu? Kalau Pak Arief bahwa tadi menjaga marwah dari mahkamah itu adalah integritas hakim, sementara di satu sisi kita dengar Pak Arief, kita dengar Pak Saldi menyatakan ada sebuah kondisi yang kurang lebih sama dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Artinya ada prahara di dalam. Pak Arief menyampaikan itu. Kita ingin tahu Pak, apakah integritas hakimnya itu sekarang sedang moralitasnya sedang turun? Ikut terlibat dalam permainan politik, Pak Arief? Saya tidak boleh mengomentari putusan. Saya tidak bisa menyalahkan teman-teman, karena teman-teman mempunyai keyakinannya sendiri-sendiri. Tapi begini, yang perlu saya sampaikan, kita harus hati-hati betul dalam memutus perkara ini. Karena kalau tidak ada kesalahan, itu bisa terjadi revolusi. Revolusi sekarang tidak hanya revolusi fisik, tapi revolusi melalui media sosial. Itu yang sekarang sudah kita rasakan sekali. Bahwa ada revolusi melalui media sosial. Mahkamah Konstitusi dihujat, diledek, dibully luar biasa. Dan saya termasuk di situ. Jadi kesalahan, menurut saya, kesalahan kita bersama. Kenapa kita tidak mampu menjaga marwah Mahkamah Konstitusi itu sendiri? Padahal kita adalah seorang negarawan, seorang yang berpendidikan tinggi hukum, doktor hukum, itu ilmunya sudah paripurna. Tetapi kenapa kemudian bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang non-hukum yang luar biasa? Maka inilah yang menjadi keperhatianan saya. Saya secara rigid sudah menyampaikan di dalam dissenting opinion saya. Dalam menangani perkara ini muncul keanehan dan keganjilan-keganjilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan di forum ini, karena kalau lebih lanjut silahkan baca di dissenting opinion saya, mungkin juga di dissentingnya teman hakim yang lain. Gitu. Kami memahami itu dan kami berterima kasih Pak Arief mau menyampaikan ini kepada kami, masyarakat yang ingin tahu. Tapi tentu kami tidak memaksa untuk Pak Arief melanggar kode etik yang ada, begitu Pak ya. Terima kasih Mas Indra. Pak Arief, ini ada pertanyaan juga dari pernyataan Pak Arief juga tentu saja. Ini menjadi semakin menarik ketika Pak Arief menyampaikan, bayangkan di era Soeharto ketika Orde Baru, Orde Lama itu tidak ada kekuatan terpusat di tangan-tangan tertentu. Kita lihat masih ada pembagian. Tapi sekarang, ada garis bawahnya nih Pak, tapi sekarang sistem bernegara Indonesia, coba bayangkan, dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan di eksekutif, di legislatif, dia juga punya tangan-tangan di bidang yudikatif. Pak, saya ingin tanya, apakah boleh kita menyimpulkan yang mendengarkan pernyataan Pak Arief ini, bahwa era sekarang jauh lebih buruk daripada era Soeharto Orde Baru? Ya, saya melihat dan mengatakan begini, kesalahan tidak hanya di tangan eksekutif, kesalahan tidak di tangan top eksekutif. Tapi itu merupakan kesalahan kita bersama pada waktu kita mengubah Undang-Undang Dasar pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Waktu itu, pada waktu kita mengamandemen konstitusi, suasana global itu dilingkupi oleh kemenangan ideologi individualistik kapitalistik. Tidak ada lagi polarisasi antara komunis, sosialis, dan yang liberal. Malah Francis Fukuyama mengatakan the end of ideology. Sehingga suasana yang terbawa dari global itu ke arah pada perubahan konstitusi kita. Sehingga ada kecenderungan di Indonesia itu
memunculkan paradigma-paradigma yang sifatnya individualistik, liberalistik, dan kapitalistik. Akibat dari itu, kalau kita tidak hati-hati betul menafsirkan konstitusi, terutama di pasal-pasalnya, maka kita bisa tergelincir. Semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara itu mengarah bukan berdasar ideologi Pancasila, tapi berdasarkan pada ideologi yang liberalistik kapitalistik. Padahal amanah pembukaan Undang-Undang Dasar, amanah para The Founding Fathers, kita membangun menuju Indonesia yang adil, makmur, bahagia, sejahtera, lahir batin, tidak menggunakan ideologi atau prinsip-prinsip yang demikian. Tapi sejak 99 sampai dengan, tadi Pak Arief kan menyimpulkan soal 99. Tapi sejak 99 sampai sekarang kita mencermati Pak Arief menyampaikannya itu kondisi yang sekarang. Iya, Gitu, betul. Pak. Betul kan, Pak? Ada kecenderungan mengarah kepada paham individualistik dan kapitalistik, liberalistik. Misalnya saja, semua sekarang dilakukan serba. Contoh, pada waktu kita membangun sistem pemilu pemilihnya sangat liberal. Sistem pendidikan, kita sekarang mengarah ke sistem liberal. Semuanya mengarah ada kecenderungan itu. Lah, ada hal-hal yang sangat saya khawatirkan, itu begini, di era Soekarno, di era Soeharto, waktu itu, kekuasaan saja masih ada check and balance dalam arti yang kadarnya berbeda-beda. Tetapi ada pemisahan kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun dikooptasi oleh kekuasaan yang ada di tangan presiden. Tetapi masih tetap terjadi pemisahan kekuasaan dalam praktek. Inilah yang saya katakan, sistem ketatanegaraan yang sekarang ini tidak ada check and balance. Karena semuanya berada di tangan-tangan tertentu. Kan bahaya. Pengusaha ya politikus. Pengusaha punya partai. Pengusaha bisa melalui partainya mengusulkan menjadi seseorang menjadi presiden. Apakah itu harus diatur? Sehingga konstitusi harus membatasi hal-hal yang demikian. Politikus tidak boleh menjadi pengusaha. Harus bagaimana yang ketat pengaturannya. Nah, inilah yang saya takutkan, Indonesia akan terbawa ke satu kondisi yang semakin runyam dan akan terjadi konflik-konflik yang kasihan, yang akan ditinggalkan adalah kepentingan rakyat. Oleh karena itu, padahal tujuan kita bernegara adalah bersama-sama gotong royong membangun negeri untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu Mas Indra. Yang menjadi menarik adalah pernyataan berkabungnya Pak Arief sebagai hakim konstitusi ya. Waktu itu Pak Arief juga menyampaikan seperti itu. Adalah ketika terjadinya sebuah fenomena atau sorotan publik terhadap MK akhir-akhir ini juga itu lebih kepada ketika ada sebuah keputusan yang mengagetkan yang disebutkan memberikan karpet merah pada sebuah kekuasaan atau kekuatan yang disebut juga dikritiknya menjadi sebuah dinasti begitu Pak Arief. Ini relate begitu momentum Pak Arief menyampaikan soal bergabungnya ini. Jadi apa ini sebenarnya yang dimaksudkan? Apakah sistem sekarang ini jauh lebih buruk daripada era Orde Baru seperti yang Pak Arief sampaikan? Iya, itu bisa ada indikasi yang semacam itu. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama ada kesadaran diri. Kesadaran dirinya adalah era reformasi itu kan menghilangkan atau mau menafikan apa yang disebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu amanah dari reformasi. Sehingga lahir lembaga-lembaga, misalnya Mahkamah Konstitusi. Itu anak kandung dari reformasi yang mencoba untuk menjadi penafsir konstitusi dalam rangka untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Begitu juga ada KPK. KPK itu anak kandung dari reformasi. Anak kandung reformasi ini diharapkan mampu untuk menjadi obat penyembuh era sebelumnya, karena era sebelumnya ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Loh,
ini harus diberantas. Ini tidak boleh lagi hidup di Indonesia. Tapi kok kemudian ada kecenderungan untuk kembali ke situ. Malah dengan berbagai dampak-dampak yang lain yang sangat mengkhawatirkan saya. Itu Mas Indra. Sekarang ini ada kecenderungan kembali ke situ, Pak ya. Agenda reformasi KKN diberantas, korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi sekarang muncul bagaimana penanganan korupsi, kita tahu bagaimana kasus terakhir ada dugaan pemerasan terhadap tersangka korupsi. Lalu ada juga soal putusan MK akhir-akhir ini yang diduga kemudian itu adalah konteksnya nepotisme. Dan ini dilaporkan ke KPK loh soal ini. Ini kecenderungan ini yang membuat Anda berkabung tadi, Pak Arief ya? Iya. Oke. Pak, oleh karena itu gini, Mas Indra Maulana. Ya. Saya prihatin dan saya menyalahkan diri saya sendiri dan bidang yang saya geluti. Apa? Bidang yang saya geluti, kehidupan di hukum Indonesia sampai hari ini, selama era reformasi, kehidupan hukum Indonesia belum sehat. Begitu juga kehidupan politik di Indonesia belum sehat. Kalau di bidang hukum, saya melakukan otokritik. Kita mestinya dalam rangka mengajarkan di perguruan tinggi kepada para mahasiswa bagaimana berhukum, harus pada waktu itu seperti apa yang saya sampaikan di muka. Berhukum itu tidak sekedar teknokratis, bisa membuat kontrak, bisa membuat pledoi, bisa membuat tuntutan, bisa membuat gugatan dan sebagainya. Behind itu, di balik itu, di atas itu ada morality dan keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini berawal dari pendidikan hukum di Indonesia yang tidak atau kelupaan mengajarkan kultur hukum yang positif terhadap bagaimana pengembangan hukum yang baik. Saya sebetulnya pada awal waktu Pak Jokowi menjadi presiden, saya sangat berharap banyak pada beliau. Beliau akan apa? Beliau mengatakan ada nawacita, ada revolusi mental. Ini kan mengembalikan apa yang diinginkan oleh Soekarno pada waktu Soekarno. Begitu masuk kemerdekaan, yang perlu dibangun dulu adalah nation and character building. Nah, Jokowi menjadi presiden Indonesia, saya melihat ada secerca harapan. Ada segumpal harapan yang bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi, karena salah satunya adalah beliau mengatakan dalam nawacitanya adalah revolusi mental. Tetapi beliau memang luar biasa pada waktu membangun secara fisik, infrastruktur. Tapi sedikit kelupaan, sedikit terabaikan pembangunan revolusi mental. Padahal inilah awal. Kalau kita mau menjadi negara besar, harus dibangun mentalitas kita, dibangun karakter kita menjadi karakter yang mengutamakan pada kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan kepentingan golongannya, bahkan atau bukan untuk kepentingan keluarganya. Itu Mas Indra. Pak Arief, sedikit atau banyak kelupaannya? Kalau saya, di dalam prosesnya, itu sudah bagus. Program-programnya bagus. Tapi sedikit terabaikan. Saya tidak berani berbicara terlalu ekstrem, tapi saya mengatakan sedikit terabaikan. Banyak legasi-legasi yang sudah ditanamkan oleh Presiden Jokowi. Tapi kemudian ini satu ini yang revolusi mental inilah yang sedikit terabaikan. Lah kita harapkan setelah selesai era ini kita kemudian mengembalikan. Semua pembangunan fisik adalah legasi beliau. Tapi untuk pembangunan revolusi mental harus kita lebih tingkatkan dalam rangka untuk menjaga apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pak Arief tadi menyinggung soal mengutamakan ini pembangunan bangsa ini bukan pembangunan pribadi atau anak cucu tadi disinggung oleh Pak Arief. Ada kecenderungan ke arah sana? Ya kelihatannya memang begitu. Ada kecenderungan begitu, makanya harus kita ingatkan bersama. Apalagi kemudian di era media sosial ini, kontrol publik melalui media sosial, karena kalau media mainstream itu tidak mampu untuk melakukan kontrol, karena sudah dikuasai oleh para pemodal, maka melalui media-media sosial yang lain kita bisa tetap melakukan kontrol sosial. Disinilah makanya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan the meaningful participation. Jadi partisipasi masyarakat luas, partisipasi publik sangat diperlukan bersama-sama untuk melakukan kontrol.
Jadi check and balance tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, tapi check and balance bisa dilakukan oleh media sosial. Media Oke, sosial memberi artinya kesempatan ya. luas-luasnya kepada masyarakat. Artinya kita mengingatkan kekuasaan dalam hal ini mungkin pemerintahan yang kepala pemerintahan tertinggi adalah Presiden Jokowi kan Pak Arief ya. Tapi Ya, tadi semuanya. betul. Tapi Pak Arief jangan lupa kita sering melihat juga bahwa influencer-influencer yang banyak terkenal di media sosial melalui apapun platform media sosialnya juga banyak diajak ke berbagai acara-acara tentang presiden dan lebih cenderung mendukung Presiden Jokowi. Termasuk kita bicara soal approval rate terhadap Presiden Jokowi yang tinggi. 80%, Pak. Apakah ini yang menyebabkan kemudian ketika berkabungnya Pak Arief dan mungkin sebagian orang yang lain tentang tata negara kita, tentang demokrasi kita, tapi tidak dirasakan masyarakat kebanyakan umum karena 80% itu sangat puas dengan Presiden Jokowi. Sangat tinggi sekali. Malah ada lagu ojo dibanding-banding kan. Jadi begini, kita harapkan semuanya kontrol sosial dilakukan oleh lembaga independen, influencer para yang bergiat di media sosial, ya kita harapkan independen, tidak malah kemudian menarasikan narasi-narasi yang sebaliknya. Mari kita isi konten-konten media sosial dengan semangat persatuan, dengan semangat, karena begini Mas Indra, kita semua itu apapun ya, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif, seluruh masyarakat di Indonesia itu disatukan oleh visi misi yang sama yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nggak boleh dong ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas, ke bawah. Kita disatukan oleh visi misi yang sama, tapi kita berada pada posisi tugas kewenangan yang berbeda-beda. Masyarakat berbeda, media sosial juga berbeda, fungsi tugasnya, lembaga eksekutif yudikatif berbeda, tetapi kita disamakan, harus ada kesamaan visi misi tujuan negara. Nah, visi misi tujuan negara itu di mana? Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, sudah jelas begitu. Jadi tidak boleh ke arah yang lain-lain. Nah, itu yang sering saya ingatkan juga di berbagai forum, mari kita bersama-sama mempunyai tugas meningkatkan kesamaan atau mempunyai pandangan persepsi yang sama, visi misi tujuan kita ke arah sebagaimana yang sudah ditentukan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tidak boleh berbeda-beda. Oke. Saya ingin kembali begini Pak, jujur juga masyarakat sebagian yang sangat concern dengan kemajuan demokrasi kita. Memang kemajuan demokrasi kita perlahan-lahan karena kecerdasan berpolitik masyarakat juga pelan-pelan semakin tumbuh. Walaupun itu perlahan gitu Pak ya. Kita lihat, tapi jalan kita semakin baik, demokrasi prosedural kita sebenarnya semakin baik. Tapi dengan adanya terakhir kondisi seperti ini, bagaimana kemudian aturan diubah dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bicara yang itulah, kita bicara ke depannya. Pak Arief, ketika tadi Anda bicara soal ada tangan-tangan dia punya tangan-tangan di eksekutif, yudikatif dan bahkan yudikatif ini yang mengerikan. Ada tangan-tangan di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ini jauh berbeda, lebih buruk daripada era Soeharto. Sementara saya ingin nanya, bagaimana lalu kita mengoreksinya Pak Arief? Ketika era Soeharto, kita ingat semua dan tahu tercatat dalam sejarah, kita mengoreksinya bersama-sama melalui agenda reformasi 98. Sementara ini disebut lebih buruk dari era Soeharto. Tapi kita tidak melihat ada gelagat-gelagat dari kita semua untuk mengoreksinya Pak Arief. Pandangan Pak Arief sebagai hakim konstitusi bagaimana? Apakah cukup kita menyampaikan kita berkabung saja? Ya, kalau saya, perkabungan saya itu mengandung satu nilai-nilai, mari kita bersama kembali kepada etiket baik dalam bernegara. Karena apa? Karena kalau kita tidak dengan etiket baik, maka apapun yang kita lakukan itu tidak akan berjalan dengan baik. Kita harus ingat kembali visi misi tujuan negara itu kita sama, tidak berbeda-beda. Tujuan reformasi itu sama, menghilangkan kolusi dan nepotisme. Maka kita kembalikan itu. Kita mempunyai semangat baru dalam rangka menyongsong era pasca reformasi. Jangan kita melupakan kok malah setback kembali ke arah yang sebetulnya sudah kita reformasi. Itu Mas Indra.
Menurut Pak Arief, kita harus bagaimana mengoreksinya, Pak? Karena kita tidak melihat loh sejauh ini, Pak ya, ketika terjadi kekonyolan perubahan peraturan itu dan benar-benar melenggang begitu loh, Pak. Itu bagaimana kita mengoreksinya? Saya sangat setuju. Beberapa masyarakat, beberapa orang yang saya temui juga sangat setuju. Betul, harus berkabung. Pak Arief itu betul. Pak Saldi betul. Dan yang lainnya menyuarakan hal yang sama. Ini tidak bicara calon A, calon B, calon C. Tapi ini bicara aturan diubah dan lain sebagainya. Bagaimana Pak mengoreksinya? Ya, kalau saya begini, pengisian jabatan-jabatan itu harus dilakukan sebaik-baiknya, sebetul-betulnya sesuai dengan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jangan kemudian pengisian jabatan mulai dari pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, pengisian jabatan di legislatif, pengisian di jabatan di kekuasaan kehakiman, pengisian jabatan di pilkada, itu harus rakyat sekarang semakin cerdas dalam rangka memilih, itu harus dilakukan betul-betul pilihan-pilihan yang baik. Karena begini Mas, saya bayangkan ini begini, saya pernah melakukan otokritik begini. Apa betul sih, mohon maaf saya kepada rakyat Indonesia, apa betul kita itu one man one vote? Ada misalnya begini, seorang guru besar, ahli di bidang politik, mau memilih pilkada, mau memilih partai politik, atau memilih presiden dan wakil presiden, dia membuat kriteria dengan tingkat standar yang tinggi sekali. Kemudian datang ke TPS, suaranya sama dengan orang yang hanya berbekal diberi 100.000, diberi sembako, memilih sesuai dengan keinginan pemberi itu. Apakah itu adil? Kalau kita mau bicara itu, enggak bisa kan? Oleh karena itu, kita kembalikan di dalam konstitusi ini, mari kita bersama-sama berhati-hati betul mengisi jabatan-jabatan yang ada di Indonesia. Saya kira ini kita perlu bahas di bab yang lain. Saya juga tertarik dengan bidang itu. Maksudnya kembali ke perwakilan kan Pak Arief ya? Karena bisa juga begitu. Tapi begini Mas Indra, yang perlu saya sampaikan, sistem yang dipraktekkan di Indonesia sekarang ini itu berlaku atau diberlakukan di negara lain. Kok ternyata juga bagus? Sistem yang dilakukan sebelum ini dilakukan di negara lain juga ada. Loh kok bagus? Di mana ini? Kalau saya berawal dari kita belum melakukan pembangunan karakter bangsa. Kita belum melakukan pendidikan yang diarahkan ke situ. Kalau di bidang hukum, kita belum melakukan apa yang disebut kultur hukum. Kita mampu membangun struktur hukum, membangun substansi hukum, tapi kultur hukumnya tertinggal jauh. Kalau kita amatilah misalnya, di era Orde Baru, pembangunan yang namanya pembangunan hukum, itu tadinya menjadi subbagian dari pembangunan sosial ekonomi, budaya, politik. Kemudian mulai dikeluarkan menjadi sub pembangunan sendiri. Tetapi yang dibangun adalah struktur, substansi, sumber daya manusia hukum, dan sarana dan prasarana hukum. Baru di tahun 98, GBHN itu membangun kultur hukum. Jadi ada kelemahan mendasar di Indonesia, yaitu di dalam rangka membangun nation and character building. Pak Jokowi sudah memulai dengan bagus di nawacitanya tadi yang saya sudah sebutkan. Pak Jokowi membangun revolusi mental. Nah itulah mari kita bersama-sama mempunyai kesamaan pendapat, kita bangun kembali visi misi untuk menuju tujuan yang sama melalui revolusi mental. Karena rakyat sekarang cerdas. Nah, supaya ini masif dilakukan menggunakan media sosial. Isi narasi-narasi di media sosial yang positif. Jangan malah ujaran-ujaran kebencian, hoax yang memecah belah kohesi sosial yang mengemuka. Tapi narasi-narasi positif yang menalurikan ideologi Pancasila, yang menarasikan persatuan, yang menarasikan toleransi dan sebagainya. Itu Mas Indra.
Melanggengkan jalan Mas Gibran menjadi cawapres menurut Anda kegagalan revolusi mental tidak Pak Arief? Aduh, saya nggak berani berkomentar kalau itu. Itu karena menyangkut sekali putusan itu. Oke, itu terkait putusannya. Oke, kan presiden disebut nggak tahu, tapi anaknya kan maju merestui. Merestui aja anaknya maju itu kegagalan revolusi mental bukan Pak Arief? Saya tidak bisa mengatakan itu, tapi mari Oke. kita bersama masyarakat mencermatinya kayak begitu apa sih gitu. Oke, Pak Arief, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan sedikit Pak Arief. Tadi kembali soal integritas hakim. Pak, ini kita bicara bukan uji materi yang kemarin. Kita tahu hasil sengketa pemilu, sengketa hasil pemilu itu nanti ada di MK pengadilannya. Betul Pak ya. Jadi masih ada waktu, masih ada juga ini ke depan nih Pak. Orang kan bertanya bagaimana pemilu bisa jujur dan adil kalau sebenarnya salah satu peserta yang nggak bisa ikut, kemudian ternyata bisa ikut, aturan diubah di tengah permainan sudah berlanjut, oke, jalan, orang akan berpikir ini permainan nggak akan bisa berakhir adil sebenarnya. Selama itu nalar manusia, belum kita bicara tangan-tangan langit Pak. Nalar manusia ini ya. Artinya, kalau yang sebenarnya nggak bisa ikut, bagaimana permainan ini bisa berjalan adil? Saya ingin kembali ke soal integritas hakim. Ada 9 hakim Mahkamah Konstitusi, 9 hakim konstitusi. Dan itu diwujudkan dalam pilar-pilar yang ada di depan bangunan atau gedung MK. Kan itu Pak ya simbolnya Pak ya. Saya tahu betul itu Pak. Artinya Pak, kalau cuman kemudian Pak Arief, Pak Saldi aja, maka tinggal ada berapa itu Pak? Tinggal 7. Apakah ini bisa roboh artinya mahkamah kami Pak? Mahkamah kami loh ini Pak. Ya betul. Roboh tidak mahkamah kami ini kalau tidak integritas hakimnya terjaga? Ya saya begini Mas, kita bersembilan sudah sepakat untuk membentuk MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Mahkamah MKMK kita harapkan betul mampu untuk menjaga etika hakim konstitusi. Sehingga apa yang dilakukan selama ini oleh hakim akan dinilai oleh MKMK. Nah, dalam penilaian itu nanti MKMK yang anggotanya 3 orang yang menurut saya mempunyai integritas. Kalau mereka negarawannya lebih tinggi daripada hakim Mahkamah Konstitusi, saya katakan bisa begitu. Oleh karena itu kita harapkan betul-betul MKMK ini mampu untuk memulihkan marwah Mahkamah Konstitusi. Sehingga pada waktu nanti dia mengadili etik 9 orang hakim, mana yang salah katakan salah, mana yang benar katakan benar, mana yang harus dikasih sanksi, mana yang tidak harus dikasih sanksi. Itulah makanya sekarang bola panas untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi ada di MK yang baru saja kita bentuk. Masyarakat kita harapkan menunggu hasil dari MKMK. Setelah ada putusan dari MKMK, kita harapkan marwah MK menjadi kemudian pulih dan kepercayaan publik kepada mahkamah akan terpulihkan. Sehingga waktu kita menangani sengketa-sengketa pemilu, kita berlaku jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada gitu Mas. Bapak menyinggung soal teori yang cukup lama yang namanya trias politika waktu dalam perjalanan. Artinya tidak boleh ada satu tangan di yudikatif, tangan eksekutif punya tangan di yudikatif maupun punya tangan yang terhubung ke legislatif. Begitu kan Pak ya? Harus ada pemisahan begitu Pak Arief. Teorinya kan begitu kan trias politika. Nah, kita tahu sekarang ada eksekutif tertinggi punya tangan yudikatif yang berhubungan ipar. Menurut Pak Arief itu harus diputus tidak Pak Arief? Ya, kalau itu ya begini Mas. Harus ada kesadaran dari pribadi kita masing-masing untuk bagaimana mendudukkan diri kita. Bisa saja ada hubungan darah, bisa saja hubungan itu. Tetapi dalam menjalankan tugas fungsinya, juga dia harus independen. Sehingga tidak ada syakwa sangka apapun. Pak Ketua itu sering menyontohkan melalui ayat-ayat Al-Quran bahwa Nabi Muhammad pun kalau yang mencuri itu anaknya, juga anaknya yang akan dipotong tangan. Oleh karena itu, ya memang kalau ada hubungan yang semacam ini, kita harapkan sebagai negarawan, mendahulukan kepentingan orang banyak, mendahulukan kepentingan negara dan bangsa dibanding kepentingan keluarganya, kepentingan golongannya, atau apapun itu. Jadi harus begitu, Mas.
Oke, kalau itu too good to be true, maksudnya nggak mungkin bisa terwujud, ada pilihan lain mundur. Pak Arief, ada yang menyatakan mundur. Malah sampai sudah sangat frontal Mas begini. Dalam benak saya, terakhir-terakhir ini saya mengatakan, sepertinya kalau Mahkamah Konstitusi 99 hakimnya kalau harus diresapel. Sampai pada titik itu Mas. Karena kebuntuan saya bagaimana harus menjaga marwah ini. Saya dalam hati saya mengatakan begitu Mas. Sudah sangat kekhawatiran saya pengen lembaga ini, saya pengen negara Republik ini, kecintaan saya kepada Republik ini, apa iya ya? Kita mampu pulih. Kalau tidak mampu pulih gimana? Apakah kita bersembilan memang harus diresafel? Nah, kalau memang itu keinginan bangsa Indonesia untuk kemudian meresafel Mahkamah Konstitusi, saya kira bagi saya pun nggak apa-apa karena kecintaan saya kepada negara dan bangsa ini, kecintaan saya untuk kelanjutan pembangunan yang sudah dilakukan selama ini. Saya takut itu terjadi setback, gitu Mas. Pak Arief Hidayat, kami berterima kasih atas waktunya Pak Arief menyampaikan ini kepada publik, kami masyarakat awam sehingga mengetahui betul apa yang dirasakan Pak Arief sebagai hakim konstitusi yang merasakan memang ada ketidakberesan lah akhir-akhir ini kurang lebih. Terima kasih Pak Arief, salam sehat untuk kita semua Pak Arief. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, merdeka Mas. Baik, terima kasih. Terus Anda menyaksikan Crosscheck. Tadi kita sudah sama-sama simak pernyataan atau wawancara eksklusif saya dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menyampaikan kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Secara ketatanegaraan tadi juga sudah dijelaskan sangat jauh lebih jelek, lebih buruk dibandingkan justru di era Soeharto. Bagaimana mengoreksinya dan lain sebagainya. Nah, saya sekarang ingin melihat pandangan dari pakar hukum tata negara dan juga aktivis anti korupsi yang pernah menjadi pimpinan KPK, ada Pak Saud Situmorang dan Bang Refli Harun. Selamat siang, Pak Saud, Bang Refli, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya sudah wawancara dengan Pak Arief Hidayat, Hakim Konstitusi. Sengaja saya wawancara karena pernyataannya yang cukup viral ya, cukup rame diperbincangkan tentang bagaimana sebagai Hakim Konstitusi dia merasa berkabung dengan kondisi MK yang sedang prahara, pakai baju hitam, kondisi Indonesia disebutkan lebih buruk dibanding Orde Baru, kurang lebih seperti itu. Tadi saya sudah tanya jawab banyak hal. Kemudian ada kecenderungan kembalinya masa KKN, korupsi kolusi nepotisme sekarang ini, gitu. Nah makanya ada Pak Saud nanti bicara sedikit, ada kecenderungan kembali ke KKN itu, nepotisme kemungkinan dikaitkan dengan soal bagaimana dinasti ya yang banyak dibahas beberapa waktu terakhir ini dan bagaimana di situ ada posisi ketua MK yang disebutkan sebagai ipar Presiden Jokowi, diduga ada konflik kepentingan di situ. Nah, saya ingin mungkin ke Bang Refli dulu dari aspek hukum tata negara ya. Anda melihat seorang ada dua paling tidak, Prof. Saldi Isra, Hakim Konstitusi, pernyataannya terlihat keras sekali saat dissenting opinion ketika ada putusan. Dan kemudian ada Pak Arief Hidayat juga, selain di dissenting opinion disampaikan tentang putusan, di luar dia tidak bicara putusan memang, tapi dia bicara kondisi-kondisi yang publik mudah membacanya, tentu ini berkaitan dengan persoalan kemarin. Walaupun tidak disampaikan langsung, itu adalah bicara putusan. Bang Refli, Anda melihat poin-poin yang disampaikan Indonesia tidak baik-baik saja, ke sistem ketanadegaraannya sudah jauh dari trias politika, lebih buruk dari Orde Baru bahkan. Bang Refli melihat pernyataan seorang Hakim Konstitusi Arief Hidayat ini seperti apa? Oke, Bung Indra ya, kenapa saya paling suka di cross check ini kalau ngobrol? Karena kita punya waktu menjelaskan lebih panjang. Jadi tidak ada yang miss, itu yang paling penting kan. Saya terus terang ya, apa yang terlintas di benak saya adalah saya harus berpikir keras dulu untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Kenapa saya berpikir keras? Di satu sisi saya mengucapkan syukur, alhamdulillah. Hakim Konstitusi Arief Hidayat ngomong seperti itu. Tapi di sisi lain, saya kemudian berpikir, apakah kesadaran ini karena konstelasi politik saja? Nah, tapi terlepas dari motifnya, apa yang disampaikan dia itu menarik dan saya syukuri. Oke, saya mau ngambil dari sisi positifnya dulu ya. Apa yang dikatakan Arief Hidayat tidak baik-baik saja mengenai
kondisi Mahkamah Konstitusi, walaupun barangkali dia tidak eksplisit ya, tapi orang bisa menangkapnya sebagai kegalauan dia, bahwa jangan-jangan barangkali hakim konstitusi itu tidak punya kredibilitas lagi 99-nya, sehingga jalan keluarnya kalau kita mau mengembalikan kredibilitas hakim konstitusi, diberhentikan semua itu, reshuffle semua. Karena saya sudah melihat dari dulu gejala untuk menundukkan Mahkamah Konstitusi di bawah ketiak kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif. Jadi Mahkamah Konstitusi yang dulu sebagai the guardian of the constitutions tiba-tiba muncul sebagai protector of power. Jadi pelindung kekuasaan. Jadi the guardian, penjaga kekuasaan, the guardian of the power, baik kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Putusan-putusan MK yang harusnya mencerminkan penjagaan terhadap konstitusi, ternyata tidak demikian. Jadi dia berayun di antara kepentingan DPR dan kepentingan istana. Sebagai contoh misalnya, sering sekali saya menyebut putusan tentang presidensial threshold. Betul-betul MK itu menjadi penjaga istana dan kekuasaan legislatif plus oligarki. Karena kita tahu bahwa presidensial threshold inilah letak masalahnya, pangkal persoalannya. Dengan presidensial threshold, maka tidak mungkin ada sosok-sosok independen yang tidak bermasalah, berani, yang tidak disandra, bisa mencalonkan diri. Politik yang membuat kemudian kita terbelenggu. Dan itu karena presidensial threshold. MK tidak menjadi penjaga konstitusi, the guardian of the constitution, tapi menjadi penjaga kepentingan oligarki dengan mempertahankan mati-matian presidensial threshold itu. Mungkin ini nyambung dengan pernyataan Pak Arief juga, Bang Refli. Karena itulah dia merasa malu sekarang ini, berbaju hitam, berkabung, kondisinya seperti ini. Bagaimana Bang Refli? Nah, saya pada posisi komentar kedua yang mau saya merenung. Seandainya Pak Arief berada posisi pemenang, apakah dia muncul kesadaran seperti itu? Karena sekarang ini, istana sudah terpecah menjadi dua. Politik yang pemegang the ruling party atau the ruler ini, ada sebagian yang mendukung Prabowo Gibran dan ada sebagian yang mendukung PDIP. Hakim konstitusi itu terbelah tiga, ada yang pro istana, ada yang pro Teguh Umar, dan ada yang independen. Biar sopan kita nggak sebut namanya. Terbelah tiga, terbelah tiga, Bang. Ada yang pro istana, atau simpelnya pro Jokowi lah. Ada yang pro Teguh Umar, dan ada yang independen. Nah sekarang yang menang adalah yang pro istana. Dengan suara 5. Sementara walaupun disatukan yang independen dan pro Teguh Umar, masih 4 suaranya. Ya. Nah, jadi apakah sebenarnya yang independen ini ada berapa, Bang? Kalau dari Bang Refli? Kalau di luar menang kalah ini ya, independen itu ada berapa? Patokannya adalah presidensial threshold, maka yang independen cuma 2 orang saja. Yang mau menghapuskan presidensial threshold itu cuma 2 orang. Maka saya mengatakan 2 orang inilah yang cuma independen. Yang lainnya adalah berayun antara kepentingan istana dan kepentingan Teguh Umar. Kalau istana dan the ruling party ini kompak, sudah selesai 7-2 skornya. Seperti presidensial threshold. Sekarang ketika berada pada posisi yang tidak menguntungkan, usia capres-cawapres ini ya. Soal usia capres-cawapres ini baru terbelah lagi nih. Ya, baru sebelumnya 72 terus itu ya. Enggak, untuk Omnibus Law 54. Oh, okay. Jadi kalau presidensial threshold 72 tapi Omnibus Law 54. Ya, makanya kemudian ada pergantian satu hakim kan, Hakim Aswanto diganti kan? Ya, betul. Diganti dengan orang yang pro Omnibus Law sehingga yang tadinya 45 jadi 54. Ya, tetapi patokan saya yang paling tinggi adalah presidensial threshold. Karena presidensial threshold ini menurut saya ini pangkal persoalan bagi dominasi oligarki politik di Indonesia. Dan itu tidak mau dihapuskan. Orang nggak akan ribut kok mau Gibran mau jadi calon wakil presiden dan lain sebagainya asal slot itu terbuka lebar, satu, dan kedua tidak ada politik sandra kan. Oke. Ini menarik, ini nggak semua awam tahu loh, masyarakat awam nggak tahu ini Bang Refli. Saya pelan-pelan ya. Pak Saud nggak apa-apa, sabar dulu Pak Saud ya. Ini menarik soalnya Pak Saud. Jadi
kalau konteks itu selalu ada 72 terus kemudian Omnibus Law 54. Ini mungkin kita bahas di bab lain nanti ya, termasuk yang soal presidensial threshold. Tetapi ketika mereka datang pada satu persoalan tentang batas usia capres-cawapres, ini yang biasa mengayun-ngayun ini terpecah. Iya. Ada yang pro istana tadi disebut Bang Refli, ada yang Pro istana dan pro Teguh Umar jadi beda kepentingannya. Oh. Kalau dalam presidensial Pro Teguh Umar ini konteksnya bisa kita sebut sebagai partai lain maksudnya ya? iyalah, Berarti ya, oke. kan kita tahu lah, kalau kita kan pakai bahasa simpel aja kan. Nah, kalau misalnya kepentingannya sama, maka bisa 72. Oke. Karena ini kepentingannya berbeda, istana oke kan dengan 35 di bawah 40 atau pernah menjadi kepala daerah itu. Betul. Tapi kan yang pro Teguh Umar tidak oke. Karena gitu. Nah, Betul. pro Teguh Umar ini menyatu dengan yang independen. Sebenarnya kalau mau jujur, dalam putusan kemarin itu ada 4 fraksi sesungguhnya. 1 fraksi pro istana, 2 fraksi pro Teguh Umar, 3 fraksi independen, 4 fraksi yang mau pensiun. Fraksi mau pensiun. Sehingga tidak punya kepentingan lagi. Oke. Nah, yang mau pensiun pro Teguh Umar independen bersatu, tapi cuma 4 suaranya. Yang 5 itu pro istana. Dan itu exactly sudah saya ramalkan pagi-pagi sebelum putusan dibacakan. Coba lihat Indra nanti. Dan itu saya sama sekali tidak ada kebocoran apapun, tapi saya menganalisis dari satu demi satu performance hakim dan hubungannya dengan kekuasaan. Berarti ini nyambung dengan tadi Bang Refli yang ngomong, apakah Pak Arief Hidayat akan muncul kesadaran soal Indonesia tidak baik-baik saja kalau posisinya menjadi pemenang? Maksudnya pro istana misalnya gitu maksudnya? Iya, that's the point. Tapi terlepas dari motifnya, kita mau kesampingkan set aside. Yang paling penting kan omongannya benar. Kesadaran itu benar. Omongannya benar ya. Omongannya benar. Perkara kesadarannya karena dalam konstelasi yang kalah, kepentingannya berbeda, itu soal lain. Karena selalu begitu kan, kesadaran itu kan muncul karena karena we are the loser ya kan. Tapi ada juga orang yang profetik. Kesadaran itu muncul karena memang dari sononya dia selalu memegang value kan. Nilai-nilai ya betul. Ya, nilai-nilai. Nah, tetapi mudah-mudahan keyakinan hakim konstitusi Arief Hidayat ini remains tetap. Even kalau suatu saat misalnya tiba-tiba konstelasi itu mengayun ke Teguh Umar misalnya, tetap dia mengatakan bahwa ini hakim tidak kredibel lagi. Karena itu perlu diganti semua. Kenapa? Jadi hakim konstitusi itu ada 2 yang membuat dia kehilangan kredibilitas. Dia memberikan putusan-putusan yang terlalu mengentertain pihak legislatif dalam hal ini DPR dan istana. Ya. Yang kedua, macam-macam lah. Ada yang namanya Perpu Ormas, kemudian Omnibus Law, itu jelas sekali kan. Kemudian presidensial threshold, sekarang batas usia dan lain sebagainya. Oke. Kedua, mereka mendapatkan gratifikasi yang tidak lazim. apa itu misalnya? Di tengah jalan, masa jabatan mereka diperpanjang dari 5 tahun menjadi 15 tahun atau pensiun 70 tahun kalau belum 15 tahun. Iya, betul. Ini tidak lazim. Lazimnya adalah kalau ada perubahan masa jabatan di tengah jalan, maka berlaku hukum peralihan. Habiskan dulu the existing judges, ya, hakim konstitusi yang sedang menjabat. Pada rekrutan barulah berlaku 15 tahun atau sampai usia 70 tahun. Kan begitu? Sebelum 15 tahun. Nah, ini enggak. Di tengah jalan tiba-tiba ada penyesuaian. Hal yang tidak lazim melanggar prinsip-prinsip konstitusional di seluruh dunia ini nggak dibatalkan oleh MK karena kepentingan mereka yang enak. Nah, ya, hakim konstitusi Guntur Hamzah yang katanya untuk menjadi hakim konstitusi harus negarawan, ketika ditawarkan untuk menggantikan Aswanto tanpa proses yang transparan, akuntabel, objektif, dan partisipatif, 4 prinsip yang menjadi pegangan dalam rekrutmen hakim konstitusi, main tunjuk aja, oke aja. Ada yang salah itu berarti tuh? Iya, artinya dia sadar bahwa penunjukan diri dia bertentangan dengan undang-undang. Dan sebagai the guardian of the Constitution, how come
Seorang hakim Mahkamah Konstitusi kemudian mau dan berani melanggar undang-undang hanya demi jabatan, padahal yang ditunjuk adalah seorang negarawan. Dan di mana jiwa kenegarawan mereka? Kalau saking Kalau sama- udah ada rasa ini menguntungkan saya, itu sudah tidak negarawan sama itu ya. rekrutmen terbaru, di mana anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, jeruk makan jeruk. Mendaftar di temannya, fit and proper test di temannya, terpilih. Sampai sekarang belum mundur juga. Nanti nunggu dilantik, baru dia mundur sebagai anggota DPR. Kan, aduh, kalau dulu, kalau orang yang mau mendaftar, suruh mundur duluan. Biar dia serius atau enggak. Kalau dia tidak terpilih, berarti dia nasib dia. Ini enggak. Berarti gini, kalau nggak dilantik tetap jadi anggota DPR, kan gitu ya? Main aman. Main aman. Dan itu dibolehkan oleh DPR sendiri. Jadi, saya menganggap bahwa memang sistem bernegara, prosedur bernegara kita sudah rusak. Terutama hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Agung juga. Menurut saya karena itu butuh perombakan, perubahan besar-besaran. Kalau tidak sekarang, ya nanti pemerintahan yang baru. Mudah-mudahan begitu. Bang Refli, saya ke Pak Saud dulu ya. Pak Saud, ini memang kita perlu komprehensif mendengarkan dari Bang Refli, penting banget. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Saud, ini juga tentang komentar dari Hakim Konstitusi ya, Arief Hidayat, tadi juga saya wawancara. Ada jawaban atau penjelasan tentang bahwa kenapa lebih buruk dari era Orde Baru, karena disebutkan memang ini memang tidak juga sesuai dengan agenda reformasi, kurang lebih kayak gitu. Ada kecenderungan kembali kepada KKN. Di situ KKN itu kan kalau kita belajar artinya ya, kepanjangannya kan korupsi, kolusi, nepotisme. Dari sisi korupsi kita lihat KPK, Pak Saud tadi sudah banyak bicara, selama ini juga banyak bicara tentang KPK hari ini. Lalu kita juga melihat bagaimana nepotisme itu dihubung-hubungkan dengan soal politik dinasti yang prakteknya sedang berjalan saat ini, begitu Pak Saud. Bagaimana tanggapan Pak Saud tentang pernyataan Pak Arief Hidayat ini? Ya, saya pikir kembali lagi, kalau kita kembalikan kalimat terakhir Bung Refli tadi, kita ini mau bahas apa aja hari ini, Mas Indra? Ya. Udah kita tinggal nunggu presiden baru, udah nunggu pemerintahan baru. Enggak, ini sulit kita nih bicara apa aja hari ini, mau pakai teori apa aja. Sudah nggak ini lagi, nggak masuk nalar sama sekali ya Pak? Udah nggak bisa, percaya deh. Coba lihat aja ya, kalau kita lihat tadi kemarin Mas Indra bilang tadi, Undang-Undang 28199 itu kan melakukan kolusi itu di hukumnya itu di sini jelas itu ada itu kenanya 12 tahun itu. Paling tinggi 1 M itu kalau kolusi. Kalau nepotisme itu di luar korupsi loh, Mas. Ya. Korupsi itulah nanti kalau korupsi dia pasal berapa? Pasal 2, pasal 3, pasal 12 dan seterusnya. Ini kolusi loh. Kolusi itu situ kepentingan kelompok. Ya, betul. Itu undang-undang itu masih berlaku, tapi kan nggak pernah orang ada berpikir kayak begitu. Maksud saya, politik kontemporer yang terjadi sekarang ini, saya katakan kontemporer karena memangnya sangat sustainable ya, terlalu berubah-ubah gitu, nggak punya politik yang sustain gitu, yang disebutnya politik cerdas berintegritas itu yang arahnya adalah membangun demokrasi seperti yang kita gambar, yang kita baca dalam buku-buku teori gitu. Ya. Demokrasi itu adalah semuanya itu intinya adalah bagaimana secara holistik orang membangun secara bersama-sama dengan membawa peran serta dan seterusnya. Ini sudah nggak bisa. Kalau kebilang dipegang oleh siapa, ya dipegang ya pemimpin nasionalnya. Dia sudah bagian dari masalah. Dan statementnya selalu berubah-ubah untuk menjustify bahwa dia sepertinya negarawan seperti yang Mas Indra bilang tadi. Nyatanya nggak seperti itu. Jadi kalau dalam terdesak, dia akan bilang, saya dukung semua orang kok. Kalau nggak lagi terdesak, dia bilang kok, saya tahu banyak loh. Ada intelijen nih di belakang saya. Nah sekarang mulai pecah kongsi kan sama intelijen ya kan, beda lagi. Jadi sangat kontemporer. Jadi sekali lagi semuanya memang dimulai oleh perilaku korup dan semua kita paham itu karena check and balance-nya eksekutif, legislatif, yudikatif itu nggak berfungsi dengan baik, Mas Indra. Penjaga oligarki, guardians of the oligarch gitu ya, Pak Saud. Kayak gitu jadinya. Jadi sampai tahapan seorang Saud Situmorang mau membahas, biasanya gini Pak ya, sampai sekarang percuma deh bahas ini, nunggu yang baru aja gitu ya Pak Saud ya? Iya, karena gini, coba deh, yang paling dasar aja, bahkan saya nggak ngerti, ini saya bilang saya ya,
Ya, ya. Bahkan saya nggak ngerti bahwa ada undang-undang yang mengatur kolusi dan nepotisme itu bisa dihukum 12 tahun sebagai penyelenggara negara, dia nggak paham bahwa ada satu potensi di mana dia sebenarnya masuk dalam kolusi dan nepotisme itu dalam kaitan putusan dari MK ini. Dia nggak Ya. paham gitu loh. Kalau dia paham sebenarnya kan menghentikan itu gitu. Tapi karena memang udah punya vested interest, conflict of interest, sama-sama conflict of interest, which is itu sudah di warning di dalam Undang-Undang 28 1999 itu, Anda bisa dihukum 12 tahun, denda 1 M paling gede. Mereka nggak paham itu. Mungkin nggak Pak Saud, kalau dia justru sadar, mengetahui, tapi memang sudah mengamankan berbagai lini. Oh ya, itu tentunya kan artinya sudah bagian dari dirinya, semuanya saya bisa kita atur. Oleh sebab itu tadi pertanyaan Bung Repli kembali lagi, apa fungsinya mereka ini separation of power ini, apa gunanya gitu loh. Iya kan? Ya. Karena dari awal itu separation of power itu kan tujuannya kan Anda mengontrol satu sama lain, Betul. mengendalikan satu sama lain. Sehingga kemudian upaya bertahap yang dilakukan sejak 9 tahun terakhir ini kan sudah terlihat. Jadi lagi-lagi kalau kita bicara dari awal memang reformasi ini sudah benar-benar dikorupsi, ya ini saya bilang kapan? Karena dia udah bagian dari masalah, saya pikir ya kita tinggal nunggu pemerintahan baru, kemudian nanti ditata lagi semuanya, baru kita bisa mulai. Kalau hari ini nggak bisa Mas Indra, kita hanya ngedumel aja deh. Tapi Pak Saud gini, Pak Saud, saya mencoba untuk memahami ya tadi. Maksudnya gini, kita udah deh sekarang bobrok, saking bobroknya misalnya gitu kurang lebih ya, udah nunggu pemerintahan baru. Tapi begini masalahnya, pemerintahan baru itu kan dihasilkan dari pemilu. Pemilu 2024 ini. Dalam pemilu 2024 ini ada kontestan yang salah satunya dihasilkan dari beberapa hal yang kita kritisi bobrok tadi gitu loh. Misalnya gini, seharusnya nggak bisa ikut, jadi malah bisa ikut karena aturannya diubah, gitu kan? Diubah. Nggak usah pakai alasan gini lagi deh, nggak usah pakai, kan yang pemimpin muda kan banyak ada nama. Enggak, yang maju jelas siapa kan gitu. Udah clear itu, udah fakta, udah mendaftar ke KPU. Masalahnya gini, apakah kita bisa berharap bahwa proses berjalannya pemilu ini bisa jujur dan adil? Karena apa indikasinya? Di awal ada orang yang nggak bisa ikut, jadi bisa ikut, diatur bagaimanapun jadi bisa ikut. Kan jadi peserta yang lain begini nih mikir, dan masyarakat yang akan memilih nanti, loh ini bisa jujur dan adil nggak? Kok belum berjalan aja sudah mulai ada hal-hal yang bisa diatur gitu Pak Saud. Ini pertanyaannya. Nah kalau hasilnya, sementara hasilnya nanti di sengketa nanti, kalau misalnya ada sengketa hasil, kita lihat yang sedang kita masalahkan ini penjaga konstitusi harusnya kan Mahkamah Konstitusi. Sementara persoalan yang sedang sekarang kita bahas dan sorot, salah satunya adalah soal prahara di Mahkamah Konstitusi. Kan itu Pak Saud. Bagaimana kita berharap pemerintahan baru kalau hasilnya entah dari hasil ini gitu. Ya, itu makanya sekali lagi tentunya di depannya kita harus menjaga, ya kan? Kan semua makanya kemarin kan itu ada meme itu MK itu jadi kayak posko pemenangan gitu kan disebutnya kan? Ya kan? Itu kan sudah kita ada di kepala kita masing-masing. Sehingga kemarin saya keliling Indonesia terakhir kembali dari Manado kemarin tuh mereka sudah mulai menekankan di grassroots itu bagaimana C1 itu diawasin betul, ya kan? Bagaimana itu benar-benar dipotret, tidak hanya dipotret malah mereka minta di video bila perlu, yang sekuensnya ketahuan nanti seperti apa. Kalau dipotret itu katanya bisa di Photoshop dan seterusnya. Jadi maksud saya teknik-teknik atau taktik-taktik atau strategi-strategi itu tentu kita harus selesaikan. Dengan asumsi kan gini, bahwa kalau kita bicara sekarang ini pingin membangun perubahan, yang sekarang kan kita sudah sepakat dulu ini, semuanya kan carut marut nih Mas Indra, kecuali kalau nggak sepakat loh ya. Semua ini kan carut marut, ya kan? Pemberantasan korupsi carut marut, bahkan pimpinan pemberantasan korupsinya udah seperti itu, ya kan gitu ya. Dewan pengawasnya dikritik juga gitu ya. Ya, jadi maksud saya gini, kita harus menyiapkan bahwa perubahan-perubahan yang dimaksud dengan mengubah arah yang salah seperti selama ini. Kalau mobilnya kecil, barang jalannya yang digedein, bukan beli mobil kecil, kan kesannya begitu ya. Kalau nggak cocok, itu kan jok-jok itu kan terlalu banyak udah itu kan. Jadi maksud saya, itu kan persoalan bagaimana kita sebenarnya bisa bernegosiasi dengan integriti. Kalau saat ini nggak bisa, agak sulit kita
katakan kalau kita bernegosiasi dengan integriti, artinya please Pak, ikutilah ini Pak. Bapak kan tahu mana yang baik dan benar. Masa sih mereka juga nggak tahu bahwa mereka melanggar kode etik mereka miliki, sehingga kemudian kita harus dicunap oleh MK gitu kan? Sama dengan di KPK. Masa sih Dewas tuh nggak paham gitu apa yang mereka harus awasi dari seorang pimpinan? Ada nilai-nilai yang ada di situ. Jadi maksud saya Mas Indra, situasi ini betul yang Mas Indra bilang bahwa kita harus menjaga proses pemilihan sehingga ketemu pemerintahan baru yang benar-benar bisa kita harapkan. Bisnis dari 3 kontestan ini kita udah lihat. Saya kan keliling Indonesia kan hampir 30 kampus itu, saya hanya menjelaskan resiko yang paling minim dari semua capres yang 3 ini. Saya bilang mana coba Anda analisis gitu. Beberapa mereka ketemu gitu, tapi kemudian beberapa di antaranya nggak mampu. Saya jelaskan bahwa bagaimana itu kaitannya dengan integritas kepemimpinan, bagaimana dengan track record, bagaimana dengan kegiatannya dan seterusnya. Nah ini persoalan serius. Jadi Mas Indra bilang tadi kita nggak bisa oplos begitu saja. Jadi artinya gini, kalau kita punya pilihan, ya kalau aku terus terang aja beberapa tempat nggak ragu-ragu bilang bahwa yang pas itu yang pas untuk membangun integritas Indonesia tentu Anies ya kan. Silakan aja berdebat. Mahasiswa marah, Pak Saud jangan cuci otak saya. Gua nggak cuci otak lu. Lu nanti masuk ke bilik suara itu antara lu dengan Tuhan lu. Cuman pakai hati lu. Ini bener yang 3 ini siapa gitu kan. Jadi maksud saya gini loh. Betul lah bahwa kita nanti akan masuk kepada sebuah upaya untuk menjaga ini, karena dari perjalanan saya itu memang ada arus perubahan yang besar di bawah. Bahkan saya baru pulang dari Manado itu ada perubahan besar. Kita tahu partai apa yang di sana yang dominan dan bagaimana silent majority-nya yang sudah dongkol banget sebenarnya. Yang menurut saya kalau itu nggak dijaga dan itu tumbang di MK, saya nggak bisa bayang kita ya bunuh diri massal kayaknya kita lama-lama nih Mas. Ya, oke. Ya, pertanyaan yang sama kayak Bang Refli, boleh ya Bang Refli ya? Saya ingin tanya juga hal yang sama. Terkait dengan nunggu bagaimana nanti pemerintahan baru, saking banyak hal yang perlu dikoreksi akhir-akhir ini. Tapi itu tadi, kalau kemudian kita bisa menjamin atau kita yakin bahwa pemilunya bisa berjalan dengan fair, jujur, adil begitu kan, itu oke gitu. Tapi masalahnya kan dari awal aja pesertanya ada yang didesain bisa ikut, aslinya nggak bisa ikut. Ini nggak ngomongin soal dinasti aja, tapi aslinya nggak bisa ikut, jadi bisa ikut. Bagaimana kita yakin di perjalanannya itu nggak akan diubah? Sementara yang membuat aturan satu kontestan ini dari nggak bisa ikut menjadi bisa ikut, itu besok juga akan lembaganya akan menyidangkan kalau ada sengketa hasil pemilu. Apa jaminannya? Gitu, Bang Refli. Ya, jawabannya adalah tidak ada jaminan. Tapi kalau kita berharap, kita harus step by step menurut saya. Ya. Mulai dari yang paling ideal sampai yang kira-kira paling minimal. Nah, paling idealnya adalah kita berharap bahwa meskipun putranya ikut dalam kontestasi politik, Presiden Jokowi tidak cawe-cawe. Dia menjaga netralitasnya sebagai presiden yang sedang berkuasa. Dan dampaknya nanti adalah kepada penggunaan financial resources, state facilities, dan state apparatus, baik sipil maupun militer. Kalau dia netral, insya Allah mudah-mudahan polisi, tentara, TNI, BIN, birokrasi, BUMN, kan yang banyak duitnya, itu netral semua. Karena orang nomor satunya netral, karena kita kan paternalistik. Tapi kalau Pak Jokowi tidak bisa netral, maka turunan ke bawahnya itu pasti tidak netral juga. Itu sudah pasti. Pak Jokowi netral saja, turunan ke bawahnya belum tentu netral. Apalagi kalau Pak Jokowinya tidak netral. Maka kita berharap paling tidak yang netralnya itu adalah KPU dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya plus DKPP. Mereka yang harus menjaga netralitas pemilu agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Ada akuntabilitasnya. Yang paling penting adalah 2 hal. Bahwa orang memilih itu bukan karena diiming-imingi oleh uang, ya, money politics. Dan yang kedua, suara itu dihitung secara benar mulai dari tingkat TPS sampai KPU nasional. Oh, nggak bisa. Rentan itu. Bagaimana mungkin orang dipilihnya aja sudah nggak netral, kan begitu? Ya.
kita berharap paling tidak polisi dan tentara netral, TNI dan polisi, Polri. Kenapa? Agar bisa menjaga kecurangan itu tidak terjadi. Dan kalau terjadi, maka dengan kemampuan jaringan dan juga penegakan hukumnya, mereka bisa katakanlah menghukum pihak-pihak yang berbuat curang dalam pemilu. Baik dalam konteks pidana pemilu maupun pidana umum. Oh nggak bisa, nggak mungkin. TNI Polri netral juga plus bin, nggak mungkin. Paling tidak kita berharap ada yang namanya check and balances dalam tanda kutip di antara peserta pemilu. Itulah sebabnya ketika calon ini menjadi 3, itu ya walaupun orang maki-maki, tapi semacam a blessing in disguise. Kalau seandainya cuma 2, satu istana, satu bukan istana, saya kira Pak Arief Hidayat nggak akan ngomong begitu lagi. Ya kan? Karena kepentingan politiknya adalah sana sekelompok istana, sini oposisi, kan begitu. Kalau kita kaitkan dengan konstelasi MK perbincangan hari ini, ya 72. Nah kan? Nah, bagaimana kalau tidak bisa lagi? Akhirnya ya, calon yang memang tidak berniat untuk curang atau punya ancaman untuk dicurangi, gerakkanlah jaringan relawannya, jaringan ahlinya, jaringan pendukungnya untuk menjaga agar suara itu bisa dijaga, agar pemilu itu sedikit mungkin kecil damage-nya, kecurangannya dan lain sebagainya. Kalau akhirnya jebol semua, ya sudah. Akhirnya kita berharap jangan-jangan tidak terjadi pemilu. Terjadi pergantian kekuasaan di luar pemilu. Karena tidak bisa kita harapkan lagi bahwa pemilu sebagai sarana yang sah dan konstitusional bagi pergantian kekuasaan. Jangan salah, pemilu tidak akan tidak berakhir hanya tanggal 14 Februari saja. 14 Februari pencoblosan, tapi kalau terjadi huru-hara, bisa jadi sebelum 20 Oktober tiba-tiba ada pergantian kekuasaan, dan ini kan tidak kita inginkan. Karena pelantikan yang normalnya itu 20 Oktober ya. Jadi maksudnya penguasa atau kekuasaan harap juga ingat bahwa tidak berhenti 14 Februari gitu ya, maksudnya Bang Refli. Bang Refli ini menarik Bang Refli, karena tadi Bang Refli menyinggung ketika semuanya memang nggak bisa dikontrol dan akhirnya memang cawe-cawenya luar biasa, bisa terjadi pergantian kekuasaan di luar pemilu. Kalau masyarakat kalau kecewa, maksudnya kan gitu ya Bang Refli ya. Ini tadi disinggung juga oleh Pak Arief Hidayat. Ketika integritas hakim nanti menjadi bermasalah, ini bisa menimbulkan revolusi katanya, bahasanya gitu tuh. Oh, itulah malah lebih strong. Kalau saya kan cuma pergantian di luar pemilu. Oke. Kalau revolusi kan perubahan yang fundamental. Ya, jadi triggernya bisa dari mana aja, ya kan? Salah satu triggernya adalah misalnya tidak netralnya MK pada persidangan di Mahkamah Konstitusi. Karena saya bisa bayangkan ya, rasanya pemilu kita ini masih pemilu comberan, istilah saya berkali-kali saya sebutkan. Rasanya mau berharap jujur dan adil agak menggantang asap, termasuk juga berharap Presiden Jokowi netral, menggantang asap. Sekarang saja ibaratnya secara telanjang, Presiden Jokowi tunjukkan lu mau apa? Anak gue bisa jadi wakil presiden yang paling penting, ya kan? Soal aturan ditabrak, soal ada konspirasi di MK, itu masa bodoh kita. Karena jangan lupa, MK-MK-nya juga kan emang netral itu. Saya termasuk yang mengkritik, walaupun itu dosen saya sendiri. Tapi kan kita tahu Prof. Jimli kan melipirnya ke Prabowo. Lah itu dia. Itu udah rahasia umum itu. Iya, itu dia yang menjadi sorotan juga Bang Refli. Ketika kita berharap kalau MK-nya masih agak meleot-meleot nih, 9 pilarnya tadi disebut bisa roboh nih, robohnya mahkamah kami gitu kan. Nah, maka di situ kita masih berharap MK-MK-nya, pengawas etik para hakim MK-nya gitu kan. Ternyata belum sudah muncul dukungan terhadap siapa begitu. Jadi kalau saya ya menilai dari putusan MK yang disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat, maka kalau saya MK-MK-nya, saya kira saya harus berhentikan tuh ketua MK-nya. Karena jelas di situ dia yang mempengaruhi sehingga Hakim Konstitusi bisa berbalik nggak karu-karuan itu. Gini,
Kan awalnya, kalau kita lihat putusan Saldi Isra, kan awalnya cuma 8 yang ikut rapat permusyawaratan hakim. Ya. Ketua MK tidak. Alasannya pada waktu itu, karena dia menghindari yang namanya COI, Conflict of Interest. Conflict of Which is interest. good kan, bagus kan? Oh ya, bagus. Bagus. Itu awalnya itu ya. Ya. Tapi begitu kalah di rapat permusyawaratan hakim untuk tanggal 19 September, tanggal 21 dia datang. Ikut. Dan belok putusannya. Yang tadi menolak jadi mengabulkan. Beloknya cepat banget lagi menurut Saldi kan? 2 hari cuma. Dari tanggal 19 September ke 21 September. Makanya dia bilang selama 6 tahun saya bingung mau mulai dari yang mana dan lain sebagainya. Dari situ saja kita bisa menilai. Tapi yang lebih gila lagi, sebenarnya di antara 5 hakim yang mengabulkan permohonan, dari sebelumnya cuma 1 yang disenting di luar ketua MK. Kalau tidak salah cuma Guntur Hamzah yang disenting ketika putusan awal-awal Yang 8 itu, yang 8 hakim ya. Yang kemudian Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, itu kan cuma Guntur Hamzah yang ingin mengabulkan, ya kan? Yang lain 7 menolak, ketua MK nggak ikut. Tiba-tiba posisinya 5-4. 5 mengabulkan, 4 menolak. Cuma di antara 5 yang mengabulkan itu kan belum selesai perdebatan di antara mereka. Ternyata 2 hakim mengatakan dikabulkan dengan pengalaman sebagai gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi, yaitu Edi Nurbaningsi dan Daniel Yusmik. Kok tiba-tiba di dalam awal putusan utama dipaksakan bahwa semua all elected official kan akhirnya kan Kepala daerah ya. Iya, bukan tidak hanya kepala daerah, all elected official termasuk anggota DPRD kabupaten kota. Jadi misalnya ada menteri yang kurang dari 40 tahun nggak bisa nggak bisa nyalon presiden atau wakil presiden. Tapi anggota DPRD yang kurang dari 40 tahun boleh. Elected official. All elected official. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa dipaksakan amar putusan seperti itu ketika 5 hakim itu belum sepakat. Memang yang menang adalah yang mengabulkan sebagian. Yang itu pun agak aneh kan, berbelok. Minimal 4 hakim yang berbelok kan. Kok bisa? Dan ketika mereka belok, rupanya masih ada beloknya nggak banting setir banget. Masih batasi gubernur aja. Kalau misalnya cuma gubernur aja, mungkin ada yang berpikir kan, wah, kalau cuma gubernur aja tidak sesuai dengan maksud adanya permohonan itu yang memberikan jalan bagi Gibran. Goal akhirnya nggak kecapai ya. Karena itu tiba-tiba bisa all elected official, seolah-olah bagus nih, membuka jalan bagi semuanya. Saya ketawa, kalau kita mau buka jalan bagi calon presiden itu bukan itu yang dikabulkan. Yang dikabulkan itu adalah nolkan presidensial threshold. Presidensial threshold itu masih ada permohonannya oleh partai buruh. Kalau 0, maka usia nggak ada juga. Usia nggak ada juga ya, batas usia jadi nggak ada juga ya. Bukan nggak ada, bisa saja batas usia kemudian dibikin lebih rendah. Tapi kan kita dalam memutuskan sesuatu kan harus ada alasan konstitusional. Alasan konstitusionalnya adalah masa kita mengatakan 40 inkonstitusional, kan nggak begitu. Iya. Justru dengan adanya putusan yang memberikan karpet merah sama Gibran, terjadi diskriminasi. Yaitu ada anak di bawah 40 tahun yang nggak bisa nyalon, ada yang bisa nyalon. Kan begitu kan pembacaannya. Dan itulah yang dituliskan oleh Hakim MK ketika dia menolak permohonan Emil Dardak. Emil Dardak CS mengatakan, kalaupun di bawah 40 tahun, yang penting dia punya pengalaman sebagai penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu salah satunya kepala daerah. Apa kata MK? Kata MK, kalau begitu nanti akan justru terjadi diskriminasi. Kalau 40 tahun, toh jelas kan? Ya, clear. Kurang dari 40 tahun, selesai. Mau Anda anak presiden, anak jenderal, silakan. Tapi kalau ini, ada 40 tahun yang di bawah 40 tahun yang diperbolehkan, ada yang tidak. Karena itu dalam permohonan ditolak klausul yang namanya penyelenggara negara. Selesai kan sebenarnya? Karena di dalam penyelenggaraan negara itu termasuk kepala daerah. Tiba-tiba dalam permohonan yang sudah dicabut, yang kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat, ini harusnya tidak hanya tidak dikabulkan, tidak dapat diterima. Karena kok MK dimain-mainkan begitu, cucu cabut begitu, nggak bisa begitu. Tapi ini permohonan kalau tidak salah juga nggak pernah diperiksa, kecuali pemeriksaan yang awal.
Kan di MK itu ada pemeriksaan yang wajib, pemeriksaan pendahuluan, ya kan? Dan kemudian setelah itu ada perbaikan permohonan, disidangkan lagi untuk menyampaikan perbaikan permohonan. Nah, pemeriksaan persidangan belum tentu diperiksa. Saya berapa kali nggak diperiksa-periksa, tiba-tiba langsung putusan. Kalau tidak salah, permohonan yang dikabulkan ini nggak ada pemeriksaan persidangannya. Langsung putusan. Karena kenapa? Yang serius itu permohonan PSI, permohonan Emil Dardak, kan begitu? Karena dianggap tokoh dan partai yang mengajukan permohonan. Tiba-tiba anak mahasiswa. Ya. Mahasiswa, putra teman kita juga kan? Iya. Karena dia membuat sebuah petitum yang menarik dalam tanda kutip oleh hakim konstitusi. Padahal bukan begitu. Jalan ceritanya adalah tanggal 19 Emil Dardak CS, kemudian PSI saya sudah ditolak, tanggal 21 Pak D datang. Kok begitu? Saya membayangkan ya. Ini dugaan, ini analisis ya, sekali lagi analisis ya. Saya membayangkan kalau dalam tanggal 19 Oktober itu 19 September itu dikabulkan, maka Pak D akan bilang, Yusril akan bilang, tuh lihat kan, hakim konstitusi, ketua MK independen. Hakim konstitusi mengabulkan tanpa dia ikut, kan gitu? Ya. Ya kan? Tapi ternyata nggak boleh. Maka tanggal 21 dia tergoda untuk ikut. Itu analisis ya. Jadi, makanya tanggal 21 dia ikut. Begitu dia ikut, menanglah dia 54. Malah semakin kelihatan berarti dia yang cawe-cawe kan, berarti begitu. Konflik of interest-nya makin kelihatan tebal. Lihat dissenting opinion-nya Saldi Isra, kan dia mengatakan ada hakim yang kelihatan tergesa-gesa katanya. Iya. Yes, bahasanya harus semua orang jadi tahu, tapi intinya kan gitu, Bang Refli. Kalau hakim konstitusi Arif Hidayat mengatakan, kok bisa MK itu? Dia putusan itu tidak menjaga kewibawaan MK, harusnya MK tegakkan dong wibawanya. Ada permohonan yang sudah dicabut tiba-tiba diproses malah dikabulkan tanpa proses pemeriksaan yang adequate, yang memadai kan. Betul. Oke, Pak Saud. Nah, terkait ini kan ada berarti konflik of interest-nya kan semakin terlihat jelas sebenarnya. Nah, kemudian kita lihat juga akhirnya ada yang melaporkan, termasuk salah satu yang dilaporkan nih ketua MK itu atas dugaan tindak pidana, bukan tindak pidana, dugaan nepotisme ya, berarti Pak Saud. Masuk nggak sih sebenarnya itu pasal nepotisme begitu tuh? Ya, kalau lihat dari pasal 21 itu memenuhi unsur-unsurnya, jadi untuk kepentingan kelompoknya dan keluarga kan, putusan-putusan yang dibuat itu, kalau saya bilang sih common sense saya masuk. Cuman kan menambahin yang disampaikan oleh Bung Refli tadi juga kan, ternyata legal standing-nya aja nggak jelas juga kan orang itu kan. Dia bukannya mau menyalonin gitu. Jadi memang itu problematiknya cukup banyak. Nah, kembali ke selain tadi itu saya perlu mengemukakan, Mbak ya, mengingatkan kita bahwa legal standing itu selalu itu yang pertama dulu dilihat sebenarnya. Jadi kan udah di luar dari akal sehat kita sebenarnya. Nah, kemudian kembali yang pertanyaan Mas Indra tadi bahwa kalau memang betul bahwa ini adalah bebas dari konflik kepentingan sama sekali, dari prosesnya saja sudah agak nggak benar ya. Artinya MK ini sebenarnya kalau memang dia pun nanti tidak konflik of interest karena memang disebut katanya dia juga bertemu dan afiliasi, berpotensi berafiliasi dengan yang lain. Calon tertentu ya. Ya, jadi saya lebih cenderung memang sebenarnya MK mengatakan saja bahwa putusan 90 itu tidak bisa dijalankan atau dengan kata lain itu sangat konflik of interest dan itu sangat gampang kok variabelnya. Tadi kan sudah disebutkan Bung Refli tadi. Ciri-ciri kasus konflik of interest itu kan cenderung yang sulit jadi gampang, yang gampang jadi sulit, konflik of interest, yang gitu kan sangat-sangat common sense itu. Sehingga kemudian kalau memang kita mau MK ini benar serius, kita lihat aja ke depan. Saya khawatir juga itu hanya untuk justru melegitimasi putusan MK. Kayaknya potensinya kayaknya begitu. Nah, kita lihat saja kalau itu nanti terjadi. Jadi sepertinya itu kayak aksesoris sudah dikaji ternyata tidak sama dengan waktu undang-undang KPK kan. Ya, semua segala macam berteori, kemudian mereka beranggapan sehingga kemudian itu undang-undang itu jalan dan hasilnya kita lihat seperti sekarang ini kan, bagaimana hancurnya KPK gitu. Jadi sekali lagi saya hanya mau mengingatkan kita semua bahwa kalau memang nanti MK ini bisa bekerja tanpa bebas dari artinya bebas dari konflik kepentingan, which is indikator-indikatornya tadi sudah kita lihat, favoritismnya sudah terlihat,
Ya. Ya terus kita mau gimana lagi? Ya lagi-lagi saya berulang-ulang bilang, jagalah pemilunya dengan baik supaya kita dapat pemerintahan baru. Karena ini nggak bisa diharap, Mas Indra. Iya, iya, iya. Betul. Kesalahan-kesalahan atau tadi sebut keanehan, ketidakmasuk akalannya ini sangat telanjang sebenarnya Pak Saud ya. Terlihatnya itu sangat telanjang ya. Sebenarnya ini nggak perlu kajian-kajian susah ya Pak Saud ya sebenarnya ya. Iya, nggak mesti aku ikut mata kuliahnya apa Bung Refli di administrasi negara, udah paham kita ini kan ya. Iya, tetapi masalahnya gini Pak Saud, kenapa reaksi publiknya kalau paling tidak dari kacamata Medcom ya, cross check melihatnya itu nggak ada yang salah tuh, kemudian bisa melenggang dengan aturan yang sudah diubah, masyarakat juga nggak ada reaksi yang bagaimana seperti ketika ada persoalan-persoalan seperti mungkin era 98, ketika banyak yang tidak tepat, tidak sesuai dengan masyarakat atau keinginan publik luas gitu, itu langsung menjadi sebuah gerakan moral misalnya atau gerakan apa, ini kayaknya nggak ada tuh Pak Saud ya. Apakah ini kena sihir para kaum despot itu, sihir politik melalui 80% approval rate itu atau bagaimana Pak Saud? Kalau harus di bawah sebenarnya mereka sudah menyebut, saya nggak usah nyebut warnanya ya. Pokoknya warna ini jangan lagi deh. Udah begitu kalimatnya sebenarnya. Di bawah itu udah begitu gitu. Siapapun lah mereka paham. Warna ini udah jangan lagi dah. Udah selesai, sudah selesai. Itu salah satu solusi yang mereka bilang. Hanya menjual-jual kemiskinan dan seterusnya gitu. Dan maksud saya gini loh, secara keseluruhan kan memang framework-nya itu sudah terlihat bahwa sebenarnya mereka tidak mempunyai visi yang mereka gambarkan sebagai membangun hukum dengan adil, benar, dan bermanfaat, dan kemudian dalam kaitan itu juga bersamaan dengan perubahan-perubahan yang dituntut oleh masyarakat, nggak bisa dilakukan perubahan sehingga kemudian mereka frustasi. Seperti saya bilang, ada di beberapa daerah hanya karena berbeda pendapat, satu gelondongan orang tuh diganti, nggak digaji, kemudian mereka nuntut. Di tingkat 1 mereka menang, kalah lagi di tingkat 2, sekarang mereka di MA. Maksudnya gini, tidak hanya di level-level bawah. Jadi Mas Indra kalau tanya tadi apa sebabnya, memang penekanan-penekanan yang kemudian memberi sanksi yang tidak logik itu dilakukan dengan transparan dan tanpa ada check and balance sama sekali. Tiba-tiba menggeser orang, memindahkan orang, dikirim ke tempat yang nggak memungkinkan dia nggak bisa mengerjakan itu. Itu banyak terjadi sekarang di bawah. Dan kemudian itu mungkin yang Mas Indra bilang tadi, ya udahlah kita nunggu aja deh. Kita nanti di bilik suara aja deh kita lakukan. Kayaknya situasinya kayak gitu sekarang. Ya, pertanyaan sama penutup Bang Refli, dengan kondisi betul reaksi publiknya kenapa seperti ini bukan sebuah masalah yang sangat serius, padahal kalau melihat kritik-kritik yang terlontar itu kan ini udah benar-benar nggak masuk akal gitu, sudah sangat-sangat nggak masuk akal banget gitu. Bang Refli, gimana Bang Refli? Iya, begini, sama seperti korupsi itu sendiri ya. Ketika misalnya ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap tangan gitu, melakukan tindak pidana korupsi. Ketika beberapa hakim korupsi, anggota DPR korupsi, kemudian banyak tokoh-tokoh publik ditangkap karena korupsi, kan harusnya kan sudah ada gempa politik kan untuk perubahan. Tapi tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena lama-lama kita jadi biasa melihat yang begitu. Jadi yang justru yang tidak biasa itu adalah mencari orang yang tidak bermasalah. Jadi kalau mencari orang bermasalah mudah sekali, seperti berburu di kebun binatang. Yaitu ya mudah sekali kita cari hewan apapun, asal tersedia di sana kita tembak kena karena di kebun binatang. Nah, menurut saya memang akhirnya kita harus memahami kelompok masyarakat yang katakanlah kayak kita ya, yang lebih tercerahkan dari sisi informasi untuk terus-menerus bersuara. Dulu kita dikatain dalam tanda kutip karena dibilang sakit hati lah dengan pemerintahan Presiden Jokowi, karena tidak dapat jabatan dan lain sebagainya. Nah yang sekarang yang ngatain kita itu udah berbalik. Ikut juga yang mengkritik pemerintah sekarang. Bahkan ada pernyataan dari seorang yang dulu dikenal sebagai daihatnya buzzer, saya tidak sebut namanya, dia mengatakan, terus terang katanya gue lebih suka mengkritik pendukung Anies. Kenapa? Kalaupun ini paling dia marah, tapi kalau yang ini, maksudnya pendukung yang ini itu pendukung Prabowo ya,
Prabowo mengitrik Prabowo dan pendukungnya. Ngeri mak katanya. Bisa-bisa kita hilang, dia bilang gitu. Ya, karena tadi tidak bersiap-siap berdemokrasi. Lalu saya balas sama orang itu walaupun secara tidak langsung. Saya bilang, ya itulah yang kita rasakan dulu sampai sekarang. Kita nggak bisa mengkritik mereka dan mereka bisa mengkritik kita seenaknya. Ngatain kita seenaknya. Begitu kita kritik balik, diadukan ke polisi kita. Ya kan? Maka terjadilah yang namanya perbuatan tidak menyenangkan kah, kemudian ujaran kebencian kah, berita bohong. Akibatnya apa? Aktivis-aktivis yang peduli dengan perubahan negara ini pada ditangkapi karena dianggap menyebarkan berita bohong. Syahgan dan Nenggolan, Jumpur Hidayat, kemudian Anton Permana baru bebas hari ini. Anton Permana karena 2,5 bulan dia kurang masa kurungannya, masa tahanannya. Tapi di sisi lain a blessing in disguise karena memecah kekuatan otoritarian, kekuatan yang punya hukum dan bisa memenjarakan orang, kan begitu. Kalau dulu vis-a-vis antara oposisi dan kekuatan istana yang masih bersatu belum terpecah sekarang ini, mudah sekali aktivis-aktivis pro demokrasi, oposisi dan lain sebagainya ditangkap dengan tudingan-tudingan tadi menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Nah sekarang kira-kira kalau yang diadukan itu kubu Prabowo diproses enggak? Sebaliknya kalau yang diadukan kubu Ganjar diproses enggak? Diadukan kubu Anies diproses enggak? Karena polisi makin bingung karena ada 3 variabel kan? Iya kan? Perintah siapa yang mereka mau dengarkan? Kalau dari dulu mereka independen, mereka nggak pusing. Based on penegakan hukum. Tapi kan kita tahu bicara wah ini kan semata-mata demi penegakan hukum. Penegakan hukum bagaimana? Kalau kita mau menjarakan orang yang berbeda pendapat, itu bukan penegakan hukum, itu negara otoriter namanya. Nah, mudah-mudahan kejadian ini ya bukan gempa politik, walaupun tidak ada gelombang protes yang luar biasa, tetapi a blessing in disguise untuk pemilu kita yang bisa lebih dipertanggungjawabkan hasilnya karena ada check and balances dalam tanda kutip di antara pemilu. Jadi di antara mereka saling mengawasi. Prabowo yang merasa Jumawa didukung oleh Jokowi, jangan masih ada pendukung Ganjar dan PDIP, masih ada Mahfud MD yang masih Menko Polhukam, ya kan? Masih ada kelompok Anies Baswedan yang didukung oleh banyak civil society. Jadi tidak vis-a-vis, tidak state and civil society, tetapi among 3 parties at least begitu. Oke, ini semoga yang nonton tercerahkan. Ini luar biasa panjang kita memang diskusi kita di akhir pekan, tapi memang harus kita biasakan diskusi-diskusi mencerahkan seperti ini ya. Di akhir pekan, Bang Refli, Pak Saud, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Salam sehat untuk kita semua demi demokrasi yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi diskusi yang cukup panjang kita. Tadi kita sudah wawancara eksklusif dengan salah satu hakim konstitusi Arief Hidayat. Dan kita lanjutkan dengan diskusi bersama pakar hukum tata negara dan juga aktivis anti korupsi yang sekaligus merupakan mantan pimpinan KPK. Terima kasih Anda terus menyaksikan Crosscheck. Saksikan Crosscheck setiap akhir pekan di hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.